Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di Miko Jatmiko Channel, di mana di channel ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan keuangan, akuntansi, pendampingan UMKM, dan masalah-masalah sekitar sosial budaya. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang kedua, yaitu mengenal SAK EMKM. Jangan lupa, kalau channel ini bermanfaat, silahkan saudara-saudara untuk subscribe, kemudian like, dan kemudian di-share ya. Jangan lupa, karena subscribe itu gratis. Baik, kita akan lanjutkan sesi 2 ini dengan mengenal lebih dekat mengenai SAK EMKM. Ya, ini bentuknya saya ambil dari Tokopedia. Nah, kemudian harganya ada yang online, silahkan juga di toko-toko buku juga banyak. Nah, ini bentuknya yang tergini, sama seperti yang saya miliki. SAK EMKM ya, dan berlaku mulai 1 Januari 2018. Apa itu SAK EMKM? Bagi para pemilik usaha berbasis UMKM yang sedang tumbuh dan berkembang, maka pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi salah satu kebutuhan yang utama. Karena itu, akan sering berhubungan dengan SAK EMKM ini. SAK EMKM adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang dirumuskan oleh sebuah lembaga profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Kebetulan saya juga sebagai anggota ya. Nah, ini logonya adalah logo Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, SAK EMKM adalah sebuah pilar baru standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana Ikatan Akuntan Indonesia ini adalah sebuah organisasi profesi akuntan yang senantiasa mendukung penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Karena itu, IAI dalam rangka mewujudkan UKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. Jadi, setelah dilakukan exposure draft, maka standar ini kemudian disahkan pada tanggal 18 Mei 2016 dan kemudian diberlakukan pada per Januari 2018. Standar ini ditujukan pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum mempunyai atau belum mampu memenuhi standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP yang sebelumnya pernah berlaku. Jadi SAK EMKM ini memang dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP.
Dulu gambarnya seperti ini, ya. Baik. SAK EMKM dirancang secara khusus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Siapa aja yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut? Setiap lembaga mempunyai acuan sendiri-sendiri. Tetapi dalam SAK ini menganut atau sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya SAK EMKM berlaku aktif mulai 1 Januari 2018. Tahun 2009 dikeluarkan SAK ETAP. Standar ini dianggap terlalu kompleks untuk digunakan entitas mikro, kecil, dan menengah, sehingga diperlukan akuntansi yang lebih sederhana. Jadi, kalau kita menilik pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah bangunan, paling banyak 50 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Ini termasuk usaha mikro. Kemudian untuk usaha kecilnya adalah mempunyai kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan sebesar 300 juta sampai dengan 2 miliar 500 juta. Itu untuk usaha kecil. Jadi kalau omset Bapak Ibu sekalian sekitar 2 miliar 500 juta dalam 1 tahun masih termasuk usaha kecil. Atau ya sekitar rata-rata 250 jutaan ya dalam 1 bulan. Sedangkan usaha menengah itu memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar atau mempunyai hasil penjualan tahunan sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Itu yang termasuk dalam usaha menengah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai aset di luar tanah dan bangunan nilainya 10 miliar dan mungkin omsetnya sekitar 2,5 M sampai 50 M, masih termasuk golongan usaha menengah. Itu tadi kita tahu maksud dari atau definisi dari usaha kecil mikro menengah dalam undang-undang. Selanjutnya, tujuan dari SAK EMKM ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan ataupun dalam penyusunan laporan keuangan, di mana informasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Balik lagi, siapa saja yang menggunakan laporan keuangan?
yaitu pihak internal manajemen, pihak internal yaitu manajemen dan karyawan, kemudian pihak eksternal yaitu investor, pemberi jaminan, kemudian pemasok atau kreditur lain, dan pelanggan. Kemudian bisa juga laporan keuangan ini digunakan oleh pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Kalau kita membahas SAK EMKM, maka ada 3 komponen penting dalam laporan keuangan SAK EMKM, yaitu laporan posisi keuangan. Zaman dulu saya disebut neraca ya, ini saya tulis seperti itu supaya mengingatkan. Sekarang disebut laporan posisi keuangan. Yang kedua, komponennya adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu UMKM maupun Bapak Ibu pendamping, kalau berbicara mengenai laporan keuangan SAK EMKM, maka laporan keuangannya ini ada 3 ini ya. Bukan ini laporan kas, ini laporan utang, bukan. Itu adalah bagian dari kertas kerja yang digunakan untuk menyusun ketiga hal ini. Ya, jangan sampai salah. Jadi, alhamdulillah melalui seminar ini pengetahuan kita bertambah ya. Bahwa kalau kita ngomong ada laporan keuangannya, ya. Ini laporan keuangan ada 3 ini. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian catatan atas laporan keuangan. Ya, laporan ini sebaiknya disajikan dalam 2 periode atau 2 tahun minimum agar supaya dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti sesi yang kedua. Kita akan bahas lagi lebih jauh di sesi yang ketiga, bentuknya seperti apa sih laporan keuangan atau SAK EMKM ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya saya semangat dan termotivasi untuk membuat channel-channel yang bermanfaat bagi saudara-saudara, teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.